Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada semuanya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi terupdate seputaran KJP nih ya. KJP tahap 2 tahun 2022 itu sudah akan dimulai ya. Dan saat ini prosesnya sudah sampai pengumpulan data ya, untuk pengumpulan data yang akan ke siswa itu nanti. Sekarang adalah pengumpulan data untuk di sistem terlebih dahulu ya. Nah, sebelum itu tapi untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran KJP, PIP, DTKS, dan lain-lainnya. Dan untuk teman-teman yang sudah men-subscribe channelnya Mas Eka, terima kasih banyak karena sudah mendukung channel Mas Eka untuk berkembang dan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan untuk teman-teman juga bisa bergabung di Telegramnya Mas Eka nih. Di sini mungkin ada yang ditanyakan dan perlu melampirkan foto gitu kan, karena kalau di YouTube itu tidak bisa menampilkan gambar ya, komentarnya. Jadi silakan bisa masuk ke Telegramnya Mas Eka, nanti di situ bisa bertanya dengan melampirkan fotonya. Oke, langsung aja kita ke website KJP-nya. Di website KJP-nya di sini belum ada informasi apa-apa ya teman-teman, masih kosong. Namun, beberapa hari yang lalu sudah ada sosialisasi tentang, presentasi bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus tahap 2 tahun 2022. Ini dia, materi presentasinya. Ada beberapa yang masih kepotong, nanti masih akan sampaikan di, video-video berikutnya ya. Dan ini hanya, Mas Eka kasih tahu mekanismenya saja, mekanisme dan timeline atau waktunya, pendaftaran atau pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2022 ini. Jadi teman-teman bisa mulai mencatat waktunya, kira-kira kapan teman-teman harus mengumpulkan, kapan teman-teman harus ke sekolah, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Karena waktu ini sangat penting. Kalau misalkan jangan sampai teman-teman, kelewat waktunya, kemudian ngumpulinnya telat. Wah, itu berabe ya. Oke, kita langsung aja di sini ada presentasi bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus tahap 2 tahun 2022. KJP Plus, dasar hukumnya di sini ada 3 ya. Yang pertama tahap 1 tahun 2020 Pergub nomor 46 tahun 2020, kemudian tahap 2 tahun 2020 dan tahap 1 tahun 2021 itu Pergub, nomor 90 tahun 2020, dan mulai tahap 2 tahun 2021 Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan ya. Kenapa Pergub ini selalu update ya, karena mengikuti, perkembangan yang ada ya. Kemudian ada tujuan ya, di sini ada 6 tujuan, bantuan dari KJP tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini yang pertama adalah mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun. Jadi, benar-benar dibiayain secara gratis walaupun sekarang mendaftar KJP-nya itu melalui DTKS terlebih dahulu ya, agak ribet kalau yang sebelum-sebelumnya itu sangat mudah daftarnya sekarang melalui DTKS terlebih dahulu. Kemudian di sini meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata tentunya. Kemudian menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, serta menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti. Jadi ini di sini digarisbawahi berprestasi ya. Jadi kalau bisa kalau sudah dapat KJP itu ya prestasinya dinaikkan lagi, jangan mentang-mentang sudah dapat KJP udahlah malas-malesan belajarnya, jangan seperti itu ya. Kemudian KJP juga bertujuan untuk mendorong anak tidak sekolah ya. Jadi ATS ini anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Ya, jadi itu 6 tujuan dari, KJP. Kemudian ruang lingkup bansos biaya pendidikannya yang pertama ada bantuan sosial biaya personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Nah, ini kan ada yang dapat biaya bulanan ya, kalau swasta ada dapat biaya bulanan juga plus, serta biaya penyelenggaraan pendidikan atau SPP bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Jadi biaya personal plus biaya SPP kalau yang swasta, kalau negeri hanya biaya personal saja. Kemudian yang kedua adalah bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah atau BPMS. Nah, BPMS ini bagi sekolah swasta. Nah, bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan swasta. Jadi yang kemarin itu, masuk ke swasta, itu sekolahnya nanti akan mengurus BPMS-nya, bukan siswanya ya. Ini sekolahnya nanti yang mengurus. Nah, ini untuk BPMS nanti juga Mas Ega akan buatkan kontennya tersendiri, disimak aja ya.
Kemudian di sini ada besaran bantuan sosial pendidikan bagi peserta didik sekolah madrasah negeri untuk KJP Plus tahap 2 tahun 2022 ya. Masih sama nih, biayanya kira naik gitu ya, 300 SD atau SMP-nya naik 350, SMA-nya naik jadi 450 atau SMK-nya naik jadi 500, PKBM naik jadi 380, LKP-nya lembaga kursus penelitian jadi 2 juta ya. Nggak apa-apa ya, berharap ya. Tapi ternyata tidak naik dan masih sama bantuan sosialnya ya. Untuk SD itu 250, SMP MTS SMP LB 300, SMA MA SMA LB 420, SMK 450, PKBM 300, LKP 1.800.000 dan ini, biaya personal per bulannya ya. Kalau yang swasta nanti ditambahkan dengan biaya SPP-nya. Oke, nah sekarang kita masuk ke timeline-nya nih teman-teman ya, dan ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, jangan sampai terlewat ya, apalagi, sampai nggak ngeh gitu ya. Di sini ada mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2022 ya. Yang pertama di tanggal 31 Juli, jadi ya kurang lebih sekarang udah tanggal 8, kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, sudah dimulai sampai dengan tanggal 15 nanti itu adalah penyediaan data calon penerima OPD terkait ya. Kemudian tanggal 2, kemudian yang kedua tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus adalah pemadanan data. Jadi nanti mulai hari Selasa besok tanggal 16 ya, itu sudah dilakukan pemadanan data. Jadi diambil data dari DTKS, data dari macam-macamnya ya. Nah, itu videonya ada di linknya Mas Eka nih, nanti Mas Eka kasih dan, itu ada di video sebelumnya juga, di 7 sumber data yang diambil oleh KJP ya. Jadi dipadankan datanya itu semua ya. Dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 Agustus, jadi kurang lebih 1 minggu pemadanan data. Kemudian setelah itu berarti tanggal 22 Agustus ya, berarti kurang lebih masih ada 2 mingguan lagi ya, sampai dengan tanggal 30 September. Wah, ini waktunya lumayan panjang ya, hampir 1 bulan. Verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria 6 hari kerja ya. Verifikasi sekolah, mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kontak darurat. Kemudian yang kedua, persetujuan kepala sekolah. Yang ketiga, upload kelengkapan berkas. Jadi nih, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 September, 22 Agustus sampai dengan tanggal 30 September adalah jadwalnya yang harus teman-teman ingat ya. Di sini teman-teman nanti akan mendapat nama-nama calon penerima KJP dari sekolah. Nah, kalau misalkan nama teman-teman ada, berarti teman-teman tinggal melengkapi berkasnya ya. Kalau nggak ada, berarti teman-teman tidak masuk nominasinya. Nah, seperti itu tuh. Kalau nggak ada, nggak usah ngumpulin berkas. Tapi saya udah daftar DTKS, Pak, tapi belum masuk. Nah, daftar DTKS belum tentu masuk ke KJP. Sekali lagi, untuk daftar DTKS belum tentu keterima di KJP ya. Nah, kalau misalkan nggak masuk, ya daftar lagi di tahap berikutnya ya, untuk DTKS-nya, sampai nanti muncul di, nominasi KJP. Jadi, dari tanggal 22 sampai tanggal 30 September itu teman-teman harus melengkapi berkasnya, nanti sekolah juga akan memverifikasinya. Untuk teman-teman yang namanya nanti muncul, kalau nggak muncul berarti teman-teman tidak dapat lagi. Itu ya, oke. Sampai situ clear ya, tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September. Kemudian di yang keempat, tanggal 3 sampai 7 Oktober, verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Jadi setelah ditetapkan di tanggal 30 September ya, sudah persetujuan kepala sekolah, dari tanggal 3 sampai dengan 7 Oktober itu diverifikasi dan persetujuan kepala dinas. Dan tanggal 10 sampai dengan tanggal 26 itu penetapan penerima melalui keputusan gubernur, sehingga nanti KJP Plus tahap 2 tahun 2022-nya itu sudah bisa cair kembali jika teman-teman dinyatakan layak sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2022. Oke teman-teman, jadi itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, terutama mekanisme dan timeline-nya. Ini teman-teman harus ingat banget timeline-nya, kalau bisa di-save ya, dicatat di apa, di kalendernya itu ditandain tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 30 September adalah pendataan KJP gitu ya. Karena takut lupa, terus teman-teman nanti lupa mengumpulkan berkasnya, tapi biasanya sih kalau ngumpulin berkas KJP nggak bakalan lupa lah ya, cepet biasanya. Oke, itu saja teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka. Untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi nih, bisa bermanfaat
dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.